Welcome back to Jako TV. Nah, kamu kuliah di mana setelah SMA? Aku kuliah di Unsud di Unsud? Purwokerto, Purwokerto ya? Universitas Jenderal Sudirman. Kayaknya udah pada tahu lah netizen. Iya, itu. Cuman jurusan yang kamu ambil apa? Jurusannya kalau untuk prodinya aku ambil manajemen sumber daya perairan. Untuk fakultasnya masuknya perikanan dan ilmu kelautan. Kok itu? Kenapa kamu? Kayaknya rada ini juga gue. Menyimpang ya? Kok jadi perikanan? Perikanan. Ya, sebenarnya awalnya aku daftarnya bukan di perikanan. Kalau bilang cita-cita dulu nih, cita-cita sebenarnya jadi dokter. Cuma Dokter. beneran. Serius pengen jadi dokter. Kayak dokter gitu. Iya, dan aku pengennya justru dari dulu ya, udah pikiran karena ngelihat image dokter kak dulu itu waktu zaman aku kayak wah jadi orang kaya, tajir, terus ya pokoknya Artinya hidupnya profesi enak. seksi gitu lah ya. Profesi Iya seksi. gitu. Tapi justru yang aku tangkep ketika aku mau jadi dokter dulu tuh nggak gitu. Kayak aku lihat orang-orang di pedalaman, termasuk daerah kelahiran aku di Surorejan, Puring, itu tuh kayak masalah kesehatan tuh masih sangat-sangat gak diperhatikan. Kamu lihatnya dari sudut itu Iya. menjadikan kamu pengen jadi dokter. Iya, karena aku lahir di Puring di Surorejan, ibaratnya kalau di Kebumen tuh Kisik lah. Iya. Itu yang wah gila sih, aku tahu banget Puring dari kayak apa ya, dari dulu-dulunya banget lah, kayak penyakitan gak diurusin gitu-gitu. Dan itu membuat aku kayak makanya aku harus di kesehatan deh. Aku pengen punya sesuatu yang bisa jadi power buat masyarakat gitu. Maksudnya menariknya gini ya, sorry gue potong. Artinya kamu setiap melihat situasi atau kondisi itu ngambilnya itu yang menurutku keren gitu. Maksudnya ngeliat ini ngambilnya ini, ngeliat ini ngambilnya ini. Dan itu sedari dini. Artinya kenapa kamu bisa berpikiran kayak gitu? Ingin menjadi agen perubahan gitu. Ya apa ya, aku mungkin termotivasi dari bapakku sih. Bapakku tuh orang kelahiran Puring juga, asli Puring. Jadi tanah kelahiran bapakku Puring, dan dia juga termasuk orang yang out of the box menurut aku, kayak punya power. Karena zaman dulu sarjana tuh kayaknya belum ada, dan bapakku adalah lulusan UNES dulu kimia. Jadi kayak di sana tuh jadi power loh. Wah ini si Ratno jadi sarjana nih, jadi sarjana gitu. Terus bapakku semakin kesini semakin kayak mikir apa yang bisa aku lakuin buat orang-orang. Dan aku sering perhatikan karena aku tuh anak papa. Jadi kayak kegiatan-kegiatan papa apapun aku ikut, kayak termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang apa ya, ibaratnya nggak ada profitnya sama sekali buat papa aku. Walaupun kondisi ekonomi papa aku pas-pasan waktu itu. Itu kamu hanya melihat, artinya kamu belajar dari visual atau papa juga sering ngasih tahu gini-gini, ngejelasin? Ya pasti papa ngasih kayak wejangan. Itu kayak, yang membuat pola pikirnya jadi kayak gitu ya? Kayak apa ya dulu sih waktu kecil masih kayak ngeliat aja gitu, bapak kayak gini emang dapat duit gitu. Aku masih kayak berpikiran bapak ngapain sih sibuk banget ngelakuin kayak gini. Tapi kok ekonomi kita masih susah-susah aja gitu. Dulu aku sempat berpikiran bahwa bapak tuh kerja siang malam sore, ibaratnya nggak ada istirahatnya, ketemu orang-orang terus, tapi kok keluarga aku kayak masih. Kamu sempat berpikir kayak gitu? Sempet kayak ya apa ya, dulu wajar lah karena mungkin teman-teman aku punya ekonomi yang lebih tinggi, sementara keluarga aku kayak masih pas-pasan lah, biasa. Terus kamu nanya atau akhirnya kamu tahu sendiri gitu, wawasanmu kebuka sendiri atau gimana? Ya aku wawasannya sih kebuka sendiri, karena kan pasti papa sama mama sering kayak memperbincangkan soal perekonomian di rumah kan. Itu masuk ke dalam otak aku, benar-benar masuk kayak oh jadi kondisi keluarga aku tuh seperti ini sebenarnya. Iya, jadi kayak oh jadi yang dilakuin papa aku tuh sebenarnya seperti ini. Itu membuat aku kayak mikir iya ya gitu. Mungkin dulu kepikirannya sih belum sampai sosial ya, tapi lebih kayak kok orang-orang di desa kayak gini banget gitu. Jadi aku pengen jadi dokter, pengen aku apa ya, bermanfaat gitu buat mereka, terutama di bidang kesehatan dulu kayak gitu. Cuma tapi gimana ya terus? nah setelah lulus
mau daftar kedokteran sepertinya dari nilai kan akademik aku menurun ya waktu SMA. Oke. Aku udah pesimis di situ, cuma aku masih kayak berusaha. Aku bahkan sempat bilang ke papa, kalau kuliah kedokteran di swasta gimana gitu, ini ada yang nawarin kayak gitu. Terus apa ya, di swasta kan otomatis harganya mungkin lebih, biaya kuliahnya lebih berlipat ya, maksudnya lebih mahal, apalagi kedokteran. Nah kita nggak bisa pungkirin bahwa biaya sekolah kedokteran itu nggak murah guys. Ya. Dan apa ya, aku langsung mikir kayak papa cuma diem gitu-gitu. Aku tahu sih kayak oh ya, mungkin kondisi emang nggak memungkinkan untuk aku kuliah di kedokteran gitu. Terus akhirnya aku daftar yang lebih mirip ke kedokteran, yaitu kebidanan. Kamu sempat daftar ke daftar kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Oke. Aku daftar, alhamdulillah seleksi keterima. Masih dengan membawa misi yang sama ya. Aku pengen kayak ibaratnya buka praktek di Puring. Dan pengen jadi manfaat lah buat masyarakat sana gitu. Masih membawa misi yang sama, udah lolos. Terus nggak tahu kenapa ada motivasi untuk daftar di Unsud. Jalur mandiri waktu itu, jalur mandiri. Kok rada patah ya ceritanya? Iya. Padahal lagi disimak banget, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba. Iya. Itu tapi kenapa? nggak tahu kenapa udah lolos malah pengen daftar di Unsud gitu. Terus akhirnya aku daftar di Unsud. Nggak, sampai sekarang kamu masih nggak tahu kenapa? Ada sih sebenarnya alasan. Oke lah. Ya. Alasannya ini boleh diceritain gak sih? Kayak, Ya, saya seenaknya kamu aja. muda-muda gitu. Ya wajar gak sih kayak lulus SMA mungkin punya temen deket gitu kan. Iya. Terus kayak dulu motivasinya pengen kuliah di universitas yang sama. Motivasinya. Dan itu ya namanya motivasi, menurut aku itu motivasi baik. Iya, baik. Iya, apalagi yang dituju adalah sekolah yang betul, menurut aku bagus lah gitu. Terus cuman ya sampai bisa membuat kamu segitunya ya hebat sananya sih. Iya, tapi terus setelah pengumuman aku keterima di Unsud, ternyata aku di Politeknik justru kebuang karena tinggi badan aku nggak nyampe persyaratan. Itu udah seleksi tahap akhir. Kalau kayak di gitu-gitu biasanya pantohir gitu sih. Jadi kayak kegeser gara-gara itu, karena tinggi badan aku nggak memenuhi kriteria bidan. It's okay lah, oke. Alhamdulillah aku keterima di Unsud, aku kayak gitu sih. Cuma untuk alasan alasan daftar di perikanan adalah ya pertama aku lahir di Puring, notabene Cisik alias pinggir pantai. Ya itu kayak masih membawa misi yang sama. Aku pengen bermanfaat bagi orang-orang sana. Cuman dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda, karena aku mikir kayak apa ya gitu kan. Kesehatan kayaknya aku udah mikirin kayak gitu ya. Iya, kesehatan kayaknya udah nggak mungkin ya aku tuh kan, berat lah nilai-nilai aku suruh masuk ke kesehatan gitu. Terus apa ya kira-kira yang ya aku bisa bawa lagi ke Kebumen setelah aku lulus, ya entah itu aku di Puring atau di mana, tapi intinya kayak ada misi sosialnya di situ. Jadi terus akhirnya udah kayaknya perikanan. Oke. Dan aku ambilnya kayak perikanan itu kan ada beberapa prodi ya. Aku emang ambilnya sengaja yang kayak manajemen. Kayaknya manajemen tuh lebih ke gimana cara manage-nya nih. Kayaknya aku ini banget nih gitu. Terus ya udah aku ambil prodi manajemennya di perikanan. Jadi awal-awal sih emang kayak salah jurusan waktu pas awal-awal kuliah. Ngerasa kayak awal kayak asing banget gitu. Gak sesuai ekspektasi gitu. Karena aku mikirnya kayak manajemen sumber daya perairan, maksud aku tuh kayak kerja-kerjaan yang di kantor juga, tapi kantor perikanan gitu mungkin ya. Tapi ternyata enggak, guys. Tapi bukankah semua hampir banyak orang yang merasakan hal sama sih? Iya sih, bener. Kayak aku gitu, aku ngambil waktu itu ya komputerisasi akuntansi. Menurutku wah kayaknya seksi nih. Gitu masuk. Gini-gini juga gitu. Pusing juga. Dan maksudnya yang ada di bayangan itu nggak terjadi gitu. Tapi akhirnya kamu enjoy gitu, berusaha untuk enjoy. Aku mulai enjoy kuliah tuh semester 3. Baru ngerasa wah ini oke dapat gitu. Dapat, aku bisa nilai akademik bagus itu mulai semester 3. Awal semester tuh nilaiku masih ya pas-pasan lah, kalau kata aku kayak IP aja tuh belum nyampe 3, apalagi kumlot gitu. Tapi udah mulai semester 3 ke atas kayak udah oke, udah mulai kumlot nih, udah mulai
udah di atas 3 nih gitu, kayak berarti aku udah mulai nyaman kan tandanya. Gitu. Dan mulai saat itu juga kayak apa ya, dia mulai banyak deket sama dosen gitu, mulai banyak relasi gitu. Karena awalnya juga semester 1 kuliah kan aku daftar duta wisata, jadi emang ini konsentrasinya aku bagi. awal semester kamu. Awal semester. Oke. Itu ada motivasinya juga loh aku ikutan duta wisata. Kenapa itu motivasinya, Eti? Jadi pas SMA tuh ada pemilihan duta wisata juga kan. Karena kan emang batas minimal usia ikut duta wisata tuh SMA kelas 3 lah. 17 tahun kalau nggak salah. Nah, pas itu aku sempat disaranin, wah ini Wahiti aja, Wahiti kan banyak prestasinya sama beberapa sama beberapa guru di sekolahan. Tapi lagi-lagi aku tergeser karena wah kayaknya nggak mungkin menang kalau pakai Wahiti, karena ada yang berpendapat kayak gitu. Karena nggak tinggi, ada yang berpendapat kayak gitu, kayak akhirnya aku nggak jadi daftar waktu pas SMA karena aku kalah tinggi sama teman-teman aku yang lain gitu. Tapi ya aku nggak apa-apa sih, kayak aku tetap support teman-teman aku yang ikutan duta wisata waktu itu, kayak aku bantuin, maksudnya aku kayak ngasih masukan juga nih gitu, walaupun aku nggak bisa ikut lombanya. Nah pas kuliah tuh aku kayak ngerasa wah kayaknya aku harus ikut nih, mandiri gitu, mandiri dengan nggak berpegangan instansi gitu ya. Dan papa aku emang udah nyuruh tuh dari aku SMA, kayak udah kamu ikutan duta wisata nih, bacain buku-buku soal Kebumen, sampai diburukin buku sama bapak buat mempelajari Kebumen. Itu dari SMA? Dari SMA, kayak tuh baca gitu, itu tuh sejarah-sejarah tentang Kebumen gitu. Terus aku kayak aduh pusing banget ya kalau suruh baca-baca gini. Akhirnya kayak baru kerasa bahwa aku butuh buku itu adalah ketika kuliah. Aku mau daftar nih, Pak aku mau daftar gitu, daftar duta wisata itu. Waktu itu pendaftarannya udah mau tutup, tapi aku baru kayak prepare piagam aku masih terus bikin apa sih paper gitu kan. Bikin paper. Itu bapak kaget nggak kalau kok gitu dari dulu perasaan Jazelin ini nggak mau, sekarang tiba-tiba sempet kayak gitu. Sempet kayak apa ya udah dicoba, tapi tetap support lah walaupun kaget kayak gitu, kayak justru ya udah kesempatan bapak aku tuh ngedoktrin supaya aku banyak baca-baca, banyak mempelajari tentang Kebumen gitu. Akhirnya sampai dapat salah satu atribut di juara atribut lah di duta wisata. Karena aku emang udah pesimis sih dari awal, kayak ya oke, kalau emang secara fisik it's okay, aku emang kalah. Tapi di sisi lain aku punya power lain, aku punya nilai plus lain yang aku akan buktiin itu gitu. Jadi kalau duta wisata bagi teman-teman yang kasih tahu ya. Kayak duta wisata kan bagi teman-teman yang belum tahu pasti pikirannya itu ajang kecantikan lah, catwalk, ajang ini. Gua aja belum tahu sebetulnya duta wisata itu ngapain sih. Kalau duta wisata sebenarnya awalnya tuh cuma jadi among tamu kayak misalkan ada kayak tamu-tamu kedinasan, terus suruh kayak nyambut pakai sempang kayak gitu loh, kayak ngebantu-bantuin doang gitu. Cuma makin kesini duta wisata tuh udah eranya udah beda lagi, udah semakin modern, semakin kreatif, dan dari kayak pihak dinas juga sangat memberikan support yang luar biasa sih buat duta wisata di Kebumen khususnya, sampai kayak saat ini. Dan duta wisata Kebumen itu sampai menjadi salah satu duta wisata yang aktif banget di sosial media gitu, karena untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kebumen. Berarti salah satu tugasnya adalah mempromosikan wisata. Pasti itu nomor 1. Nomor 2 ya itu jadi among tamu masih lah tetap. Nomor 3 ya tetap kayak membawa misi masing-masing. Jadi misalkan kayak aku nih sebagai duta wisata, aku pengen bikin film tentang Kebumen. Itu yang berhak mikir kayak gitu atau yang berhak memutuskan pemenangnya atau siapanya? Sebenarnya pemenang wajib ya. Kalau pemenang wajib, pemenang wajib. Tapi yang lain bukan berarti nggak berperan gitu ya. Yang lain juga harus punya ide-ide lain juga, harus punya kreativitas yang lain, atau membantu visi misi dari si pemenang ini yang misalkan mau bikin film nih, mungkin ngebantuin apa kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak yang juara tuh dapat project itulah. Ntar dulu gue karena masih artinya aku belum pernah mendalami sih tentang duta wisata ini. Itu dalam kejuaraannya dia ada juara 1, 2, 3 gitu.
Ya. Terus di luar itu ada juara apa lagi? Kalau dulu sih ada harapan, juara harapan gitu ada. Terus yang wajib biasanya adalah juara atribut, kayak mungkin mbak kreativitas atau mbak persahabatan, kayak gitu. Terus total berapa itu dalam satu angkatan? Kalau yang menjadi juara maksudnya ya? Oh, yang menjadi juara. Juara ini juara gitu. Kayaknya per tahun tuh nggak mesti sama deh, tergantung dari tahun itu kejuaraannya itu yang mau diambil apa aja. Jadi itu biasanya keputusan dari dinas sih. Artinya tapi semua pemenang itu entah juara apapun berhak untuk memikirkan. Berhak. Bahkan pas udah jadi finalis, jadi kan kalau ikut duta wisata tuh ada beberapa seleksi mas. Jadi seleksi berkas, kemudian seleksi tertulis, seleksi wawancara, sampai menghasilkan ada 30 finalis atau 15 pasang. Ya 15 sih, sekitar 15 pasang. Nah 15 pasang ini walaupun belum tentu juara, itu mereka tetap masuk ke paguyuban duta wisata. Jadi juara nggak juara, yang udah masuk finalis 15 besar itu adalah sudah termasuk duta wisata, cuma masuknya paguyuban itu. Nah yang juara ini yang punya kewajiban lebih, ibaratnya kayak ya selain dapat gelar lebih pastinya punya kayak kewajiban, wah aku tahun ini harus bikin apa kayak gitu, terus harus mewakili Kebumen juga ke provinsi gitu. Artinya gini, sebagai masyarakat biasa gitu, ketika aku mempunyai usulan mengenai wisata di Kebumen, apakah akan lebih didengar apabila melalui dutanya gitu? Aku ngomong sama dutanya gitu. Ya, pasti. Dutanya nanti yang menyampaikan. Pasti. Ibaratnya ya duta itu kan wakil. Iya, betul. Wakil dari ya masyarakat pastinya. Kalau misalkan kayak aku di duta wisata dari Karanganyar, ya berarti aku otomatis sudah mewakili warga-warga di Karanganyar, masyarakat di Karanganyar. Kira-kira misalnya di Karanganyar harus ada wisata apa ya, atau mungkin ada masyarakat yang punya gerundelan, ini kayaknya kalau di sini tuh bisa bagus nih dibikin wisata ini mbak, coba tolong bantuin dong gimana nembusin ke dinas pariwisata supaya mungkin dibiayai atau didukung gitu pembuatan wisatanya, itu bisa banget. Tapi gini ya, ngomong-ngomong wisata, sebetulnya Kebumen itu kan potensi wisatanya luar biasa ya. Artinya dia dari pantai sampai gunung punya semua lah. Tapi kenapa belum menjadi fokus? Apakah sebetulnya sudah menjadi fokus? Kamu yang pernah jadi duta mungkin lebih tahu gitu. Atau harusnya dibawa kemana nih wisata-wisata Kebumen? Sebenarnya sudah menjadi fokus, karena sektor wisata di Kebumen itu adalah salah satu sektor yang penting dan utama, terutama buat perekonomian masyarakat di Kebumen. Seperti kita tahu lah, kayak kebanyakan di sini pantai, wah banyak banget nggak sih di Kebumen? Iya betul. Mau yang model gitu. Apa aja ada gitu kan. Dan nggak semua itu dikelola oleh pemerintah, kebanyakan justru dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Dan kalau udah dikelola sama masyarakat itu sendiri, otomatis itu akan menghasilkan profit untuk masyarakat sendiri, dan otomatis akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dan ya kalau dibilang belum menjadi fokus, menurut aku enggak sih, itu udah menjadi fokus sejak lama, ibaratnya dari dinas pariwisata udah punya tugas sendiri lah untuk ngurusin wisata-wisata. Cuma kan mungkin masyarakat kita aja yang nggak mau tahu sih. Kalau menurut aku promosinya dari Kebumen itu udah gencar gitu. Udah gencar, cuma mungkin kurang menarik di masyarakatnya ya, atau masyarakatnya emang yang yang penting aku liburan lah ke pantai, beli siomay, beli gado-gado, beli lotek di sana, udah habis itu pulang. Kayak nggak ada berniat untuk ini kayaknya kalau misalkan dipromosiin ke teman-teman sekitar atau ke warga luar kota gimana. Jadi, artinya semua masyarakat menurut kamu harus terlibat gitu, harus entah itu dia hanya selfie di tempat wisata lalu dia upload ke sosmed gitu ya. Karena kalau misalkan dibilang belum menjadi fokus, ini udah jadi fokus, cuma kan Kebumen itu luas banget. Kebumen luas banget, potensinya banyak banget, bahkan potensi yang belum dimunculkan aja tuh banyak loh. Banyak yang ngantri. Jadi dinas pariwisata tuh udah ngelis loh, kayak sebenarnya di desa ini tuh ada potensi ini, ada potensi ini. Cuma memang itu belum menjadi sektor wisata. Dan kayak orang-orang yang nggak tahu kan ya ngelihatnya, lah ngapain sih, kayaknya duta wisata nggak ada tugasnya, nggak ada ininya. Sebenarnya tugas kita ya itu salah satunya untuk mempromosikan. Dan sekarang kan kayak
Dinas Pariwisata aja udah mengeluarkan aplikasi Youplesir Kebumen. Oh, Youplesir. Supaya lebih dikenal masyarakat luas, khususnya masyarakat luar kota gitu ya, mungkin baru pertama kali datang ke Kebumen mau berwisata. Betul. Bisa banget tuh langsung download aplikasinya. Wah, ini kalau yang belum pada tahu mungkin masyarakat Kebumen sendiri download aplikasinya. Di situ ada apa aja sih di aplikasinya? Banyak sih, Informasi mengenai ada banyak berapa wisata di Kebumen, terus apa lagi? kontak personnya ada, termasuk kulinernya, terus makanan apa ya, khas-khas kayak misalkan di Grenggeng ada ini nih anyaman pandan gitu. Itu ada semua, dan termasuk mapsnya. Jadi kalau kita nggak tahu jalan, kita tinggal klik aplikasinya, aku mau ke Pantai Manganti, klik nanti di situ ada mapsnya. Jadi tinggal nanti kita diantarkan. Oh, itu mungkin lebih berguna buat yang luar kota. Iya, Kebumen benar. juga. Dan itu emang memudahkan apa ya, dari pihak duta wisata, dari dinas pariwisata untuk mempromosikan Kebumen. Jadi nggak ada kata apa ya, ibaratnya belum fokus di pariwisata, nggak ada sebetulnya. Iya, mungkin kan teman-teman kurang informasi aja, dan mungkin karena ya kita sebagai duta wisata kurang mengedukasi nih, bisa jadi kan. Tapi itu periodik artinya. Maksudnya gini, setiap tahun itu kan ada perwakilan dutanya gitu ya. Nah, yang tahun lalu menang, terus dia berarti udah bukan duta lagi atau gimana sih? Oh, tetap masih duta. Tetap ya. Ketika kamu sudah punya sasmi, gelar, ya udah kamu akan menjadi duta wisata kayak selamanya. Selamanya. Bahkan kayak di grup paguyuban itu ada yang udah punya anak 3, udah nikah, udah ini ya mereka tetap duta wisata gimana pun caranya. Maksudnya jadi duta wisata kan nggak harus jadi juara. Yang pertama, jadi duta wisata juga nggak harus kayak aktif jadi among tamu, enggak. Terus betul. Jadi duta wisata pun nggak apa ya, sebenarnya nggak harus ya masih muda atau masih menjabat tahun itu, enggak. Jadi duta wisata yang ketika kamu udah punya gelar ini ya selamanya kamu harus menjaga nama baik itu. Gimana kalau kita bikin vlog konten jalan-jalan ke wisata-wisata dalam rangka mempromosikannya? Kayaknya seru juga. Wah, boleh juga tuh, mungkin next project ya. Terus ngomong-ngomong setelah duta wisata, di sini ada duta pelajar ya? Pendidikan. Oh, pendidikan ya. Sorry, tadi aku baca. Putri Pendidikan Jawa Tengah. Ini waktu kamu kuliah juga? Kuliah. Dan semester berapa? Ini tahun lalu ya, 2019, berarti semester 6, semester 7. Oh, kamu sekarang semester berapa? Semester 8 ya? 8. Itu gimana ceritanya? Ceritanya adalah apa ya? Ya relasi sih, lagi-lagi kayak. Aku tuh bergaul ibaratnya bukan cuma dari orang-orang yang ada di provinsi, kemudian orang-orang yang ada di dinas, orang-orang yang ada di apa ya, komunitas-komunitas, tapi ibaratnya kayak tukang cilok aja aku temenan gitu kan. Oh, keren. Itu hampir namanya. Iya, dan apa ya, relasi tuh sangat bermanfaat banget sih. Contohnya kayak gini, kayak aku nggak sama sekali nggak kepikiran mau ikutan putra-putri pendidikan. Putri Pendidikan Jawa Tengah. Nah, artinya ada yang memberi informasi ke kamu atau ada yang memberikan informasi, karena kebetulan yang tahun 2018 putra pendidikannya itu dari Kebumen juga, orang Grenggeng gitu, dan dia memberikan informasi ke aku kayak, kamu kayaknya harus daftar ini deh gitu, kamu udah work di kabupaten, kamu harus bisa meningkatkan di provinsi gitu. Dan waktu itu kebetulan ajangnya itu nggak ada kayak persyaratan tinggi badan gitu, juga nggak ada. Jadi lama-lama kayak mau iklan peninggi badan ya. Tapi sumpah tapi itu menjadi kendala ya, kendala banget. Itu kendala banget, tapi itu motivasi banget. Oh iya, betul. Kayak artinya aku pengen membuktikan gitu loh. Siapa bilang kayak orang yang pendek, gendut nggak bisa berprestasi di bidang kayak gitu. Sabar ya, minum dulu nggak apa-apa. Artinya apakah semua kompetisi-kompetisi gitu banyak banget yang ngasih syarat tinggi badan sebetulnya atau enggak? Banyak, kebanyakan, mayoritas itu pasti menggunakan persyaratan tinggi badan. Kenapa sih? Ya nggak bisa, tahu ya. Nggak bisa kita pungkiri, namanya duta-dutaan adalah nanti ujungnya sebagai icon, model gitu sih. Role modelnya. Jadi otomatis kayak harus menarik gitu kan. Cuma menurut aku menarik itu nggak cuma dinilai dari fisik.
Dan maksudnya menarik itu bukan ditentukan dari tinggi badan juga. Dari tinggi badan juga. Kayak ibaratnya kadang ada yang pendek gitu tapi ternyata ikut gemes-gemes cantik gitu kan ada kan. Iya nggak sih? Iya, nggak usah ngomongin diri sendiri juga. Jadi malu. Iya, terus Ya intinya setelah dapet ini nih kayak motivasi dari senior di putra-putri pendidikan, terus punya kenalan banyak juga di luar sana yang mendukung aku buat ikutan ini, akhirnya ya kamu ikutan untuk memberanikan diri. Waktu itu berangkat ini perwakilan, berarti perwakilan kabupaten apa bukan sih? Iya, otomatis akan menjadi perwakilan kabupaten. Di kabupatennya udah lomba dulu belum? Enggak, ini Enggak ada langsung di kompetisi? provinsi. Jadi sebenarnya boleh ada lomba di kabupaten, cuma Kabupaten Kebumen kebetulan nggak mengadakan. Oh, itu nggak ada seleksi waktu itu? Nggak ada seleksi, jadi aku kayak pede aja udah ikut aja langsung sekut ke provinsi gitu kan. Sekut ya. Emang kayak apa banget ya, mungkin pedenya terlalu berlebihan sih, cuma ya apa sih, aku seneng aja gitu untuk memacu adrenalin diriku sendiri bahwa aku tuh bisa ngelakuin hal lain gitu ya. Itu kenapa? Maksudnya ini kan putri pendidikan, kenapa nggak gencar di kabupatennya dulu nih, banyak mungkin di situ pendaftaran, adanya seleksi, atau mungkin waktu itu dianggapnya belum menarik? Gini, untuk ajang-ajang seperti ini kan apa ya, pengadaan acaranya pasti butuh biaya. Dan biasanya yang ngadain kayak gini kan dinas. Contoh kayak duta wisata itu yang ngadain adalah dinas pariwisata. Kalau dari putra-putri pendidikan ya harusnya dari dinas pendidikan. Cuma dinas pendidikan di Kabupaten Kebumen memang nggak mengadakan acara ini waktu nih. itu. Ya, jadi mungkin nggak ada di ART-nya dia gitu kan. Ya udah, ya kita nggak akan bisa memaksakan kan namanya. Iya. Ini nggak dianggarkan kok di dalam perencanaan, nggak ada proyekan dari mereka. Ya udah, akhirnya aku berangkat aja. Tapi kamu membutuhkan apa untuk menjadi perwakilan dari Kebumen gitu? Mungkin tanda tangan atau apa? Kalau dulu sih karena aku pribadi ya nggak ada sih. Cuma paling aku ke dinas pendidikan kayak nyari dukungan aja sih. Oh, mereka juga udah oke, aku support gitu dong. Memberikan dukungan sih, support lah intinya dari kabupaten support. Kemudian aku juga minta dukungan dari dinas pariwisata karena waktu itu kebetulan yang aku bawa, materi yang aku bawa nih ke provinsi itu adalah memberikan edukasi yang hubungannya sama pendidikan, tapi melalui pariwisata. Gitu. Artinya nggak tiba-tiba bisa muncul ke sana kan, harus ada tanda apa, artinya bahwasanya wah ini Hetty Aulia adalah perwakilan dari Kabupaten Kebumen, mungkin dari dinas pendidikan atau ya dari dinas, semacam surat atau apa gitu. Kalau surat sih nggak ada sih waktu itu, karena kalau ajang-ajang kayak gini kalau udah mengatasnamakan pribadi ya udah itu urusannya pribadi. Kecuali kalau kita mengatasnamakan instansi atau daerah gitu ya, emang ada dari dinas atau dari perwakilan dari instansi daerah lah yang sudah menyebutkan bahwa ini nih perwakilan dari kita. Tapi kan aku memang pendaftarannya pribadi. Cuma bukan berarti ketika aku mendaftar pribadi itu aku melupakan bahwa aku adalah orang Kebumen dan mewakili Kebumen gitu.